Udah gue record tuh. Buka Dra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang analisa UI atau UX pada aplikasi Android e-commerce Lazada untuk minimalisir kesalahan pada pengguna awam. Perkenalan dong. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Ran Maulana. Saya Indra Septian. Dan saya Muhammad Kadafi. Next. Di sini kita akan latar belakang. Perkembangan teknologi dan informasi pada era pandemik ini telah menjadi kebutuhan pokok bagi orang-orang, termasuk pada perekonomian, khususnya pada kegiatan berdagang dan belanja. E-commerce merupakan salah satu metode yang banyak digunakan para penjual dan pembeli. Pemanfaatan e-commerce dalam perekonomian menyebabkan sistem perdagangan dapat dilakukan tanpa harus tatap muka. Kami menganalisa UI atau UX pada aplikasi Android e-commerce Lazada untuk minimalisir kesalahan pengguna di era pandemik ini, khususnya untuk pengguna yang awam, contohnya orang tua, menggunakan metode evaluasi heuristik. Kami mengharapkan dengan digunakan e-commerce sebagai media perekonomian akan membuat acuan bagi pedagang dan pembeli untuk tetap menjaga perekonomian agar tetap stabil. Rumusan Yaitu masalah. kedua, rumusan masalah. Ya, Kadapi. Bagaimana cara membuat pengguna baru cepat beradaptasi dengan desain UI UX yang ada di aplikasi Lazada? Yang kedua, apakah desain UI UX Lazada yang sekarang memiliki kemungkinan untuk membuat pengguna baru melakukan kesalahan? Yang ketiga itu, bagaimana cara membuat desain UI UX Lazada menjadi lebih menarik untuk menarik pengguna baru? Yang keempat, apa saja desain UI UX yang perlu didesain ulang untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan pengguna baru maupun lama? Next. Nah, manfaat penelitian ini bakalan dijelasin oleh Indra. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dengan tetap berjalannya kegiatan berdagang dan berbelanja bagi semua kalangan, dari yang awam maupun yang sudah sering berada di dunia e-commerce, sehingga perekonomian di era pandemi ini tetap stabil dan semakin membaik. Selanjutnya itu kajian pustaka dengan Muhammad Levi Anzani tahun 2016 yang berjudul Analisis dan Perancangan UI UX pada prototipe aplikasi mobile e-commerce gramedia.com. Metodenya itu adalah text-centered system design. Hasil dari penelitian itu adalah menunjukkan bahwa kesimpulan prototipe yang telah dibuat sudah berdasarkan requirement yang didapat dari pengujian menggunakan user acceptance testing. Didapat hasil 80% yang diterima dan 20% diterima dengan catatan dan 0% ditolak. Dan sistem usability scale dengan nilai akhir adalah 80,9 yang berarti kebergunaannya sudah di atas rata-rata. Next. Kerangka teoritik. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Karakteristik itu, yang pertama, terjadi transaksi antara dua belah pihak. Yang kedua, adanya pertukaran barang, jasa atau informasi. Yang ketiga, internet merupakan medium utama dalam mekanisme tersebut. Berikutnya yaitu karakteristik. Menyediakan harga kompetitif, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat dan ramah, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Berikutnya memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Terus menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Lalu mempermudah kegiatan perdagangan. Berikutnya Metode penelitian. Jenis penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Task Center System Design. Task Center System Design adalah metode dalam membangun human computer interaction yang berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan task dan kebutuhan dari user. Metode ini digunakan karena mudah untuk dipelajari dan diterapkan pada berbagai proyek. Nah, itu ada tahapan ya di metode penelitian. Itu yang pertama identification, terus berikutnya user centered requirement analysis, yang ketiga itu design as scenario, yang keempat terakhir itu walkthrough evaluate. Nah, berikutnya Rian. Selanjutnya ya adalah sumber data. Sumber data merupakan sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kami melihat data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data primer yang kami gunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya. Orang yang menjawab pertanyaan peneliti disebut adalah responden. Next itu ada Tahapan tahapan penelitian. Identification. Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi kebutuhan dari pihak Lazada terkait rancangan user interface aplikasi mobile dari Lazada. Tahap ini dilakukan dengan dua cara untuk mengetahui kebutuhan dari Lazada. Yang pertama itu wawancara. Wawancara dilakukan kepada dua pihak, yaitu pihak Lazada dan pihak pengguna aplikasi e-commerce berbasis mobile. A. Wawancara dengan pihak lazada.co.id. Wawancara dilakukan di kantor Lazada dengan melakukan tanya jawab dengan pihak dari lazada.co.id untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dari Lazada. B. Wawancara dengan pengguna aplikasi e-commerce berbasis mobile. Wawancara dilakukan kepada pengguna aplikasi e-commerce berbasis mobile dengan menanyakan apa saja yang mereka lakukan jika menggunakan aplikasi e-commerce berbasis mobile tersebut. Langkah-langkah dari awal hingga akhir, hal ini dilakukan untuk mengetahui kebiasaan pengguna dalam menggunakan berbelanja dengan aplikasi e-commerce berbasis mobile. Nah, berikutnya dua itu kuesioner. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak yang pernah menggunakan aplikasi e-commerce berbasis online dan fitur apa saja yang mereka gunakan dan butuhkan. B. User Centered Requirement Analysis. Pada tahap ini akan dilakukan analisis terkait dengan hasil wawancara dan kuesioner tentang apa saja yang menjadi kebutuhan daripada pengguna aplikasi e-commerce berbasis mobile dan juga dari pihak Lazada itu sendiri. Oke, next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Rian. Selanjutnya C. Design as scenario. Pada tahap ini akan dibuat sebuah rancangan storyline dan juga perancangan prototipe dari tampilan user interface pada aplikasi mobile lazada.co.id. Yang bernama itu adalah storyboard. Storyboard adalah sebuah gambaran bagaimana seorang user dalam melakukan pembelian dengan aplikasi e-commerce pada device mobile mereka. Pada tahap ini akan kedua itu adalah desain prototype. Desain prototype itu adalah sebuah rancangan prototype dari aplikasi yang akan dibangun. Pembuatan desain prototype ini mengacu kepada 8 golden rules, yaitu shortcut, consistency, feedback, dialog closure, simple error handling, reversible action, put user in control, reduce short term, memory load. Desain prototype dilakukan dengan menggunakan aplikasi Axure. Yang D adalah walkthrough evaluate. Walkthrough evaluate adalah sebuah cara untuk mengevaluasi user interface. Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi terhadap prototipe yang sudah dibuat. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode System Usability Scale atau SUS.
tutupin. Ya, sekian dari kelompok kami. Belanda salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.